Bentar DJ, ini apaan deh? Hah? SBMPTN? Mungkin ini film selanjutnya kali ya, Mbak? Iya kali ya. Mana ya pintunya? Itu kali ya, J. Yaudah yuk kita kesana aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tosan Talk Show Santai. Jadi di Tosan kali ini kita bakal masuk ke episode SBM. Nah, untuk episode SBM ini kita ngundang pemateri-pemateri yang cantik banget nih. Ada dari Kak Puce sama Kak Bia. Boleh kenalan dulu nih, Kak? Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Rabi Aldawia, biasa dipanggil Bia. Aku dari Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Oke, terus kenalin, nama gue Putri Sion Siombing, bisa dipanggil Puce. Gue dari Prodi Humas dari Vkom Universitas Pajajaran. Oke, jadi untuk Kak Bia sama Kak Puce ini kita datenginnya tuh emang sengaja dari dua rumpun. Kalau Kak Bia dari rumpun Saintek, kalau Kak Puce dari rumpun Sosum. Nah, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Bagi tips and trick dong Kak, dari cara belajar, terus mungkin apa aja yang dipersiapin sampai keterima di SBM tahun ini. Oke. Kalau misalkan tip and trick dari aku, pertama-tama itu aku sendiri sebenarnya kurang persiapan ya, karena sebelumnya kan aku keterima kuota SNMPTN. Cuma tuh aku terlalu ngerasa kalau misalkan kayak aku tuh bisa gitu. Jadi kayak terlalu percaya diri yang jatuhnya ngebuat aku tuh bikin malas buat belajar buat persiapin SBMPTN. Nah, terus sampai akhirnya di hari pengumuman SNMPTN itu ternyata aku ketolak, Kak Sisil. Oh, ketolak. Nah, ketolak, dan itu aku ngerasa kayak aduh, kayak bener-bener di titik terjatuh aku lah. Sampai akhirnya yang nguatin pada saat itu ya orang tuaku, mamaku, papaku yang ngomong kalau misalkan aku pasti bisa. Karena pada saat itu tuh aku nangis-nangis sampai bilang, "Mama, aku nggak bisa, mama, aku nggak bisa," gitu. Kalau misalkan diingat aku mau nangis lagi kan. Aduh, jangan nangis sekarang Kak. Nah, terus sampai akhirnya di sore itu juga setelah pengumuman SNMPTN itu, mamaku langsung bilang, "Ayo ke Gramedia, kamu cari buku apa yang kamu mau beli." Dan aku langsung hubungin salah satu teman aku minta buku SBMPTN dia semuanya, langsung aku ambil. Dan pada saat itu, sore itu juga setelah aku pulang dari Gramedia, aku langsung belajar. Dan satu yang aku ingat, pada saat itu aku cuma mau berjuang buat orang tuaku, karena aku ngerasa pas ketolak SNMPTN itu aku udah ngecewain kedua orang tuaku kan pada saat itu, karena aku ngerasa itu tanggung jawab aku buat bagian mereka. Akhirnya bener-bener tiap hari itu ya aku khusus belajar buat SBMPTN. Aku nggak pikirin lagi tuh aku bakal gagal lagi atau enggak. Yaudah aku mau jalanin aja apa yang ada. Dan yang pasti kalian tipsnya ya jangan pernah nyerah. Kalau misalkan kalian ngerasa aduh gue bakal gagal nih, kayaknya gue gak bakal bisa deh dalam waktu segini gue dapetin universitas yang gue mau lewat SBMPTN, mendingan hal-hal kayak gitu kalian lupain aja, karena gak berguna gitu bagi bagi perjuangan kalian nanti. Nah, jadi satu yang harus kalian ingat, kalian belajar itu harus ikhlas, kalian harus tahu tujuan kalian apa, dan yang terpenting kalian harus tahu juga kalau misalkan kalian ini belajar SBMPTN tuh bener-bener niat kalian atau enggak. Kalau misalkan kalian ngerasa ini satu-satunya tinggal perjuangan kalian, ya udah jalanin dengan sebaik mungkin, dan jangan pernah bikin hal itu jadi kayak perjuangan kalian yang sia-sia lagi gitu. Jadi belajar aja, belajar, jangan pernah ngerasa lelah, dan jangan pernah ngerasa kayaknya udah cukup deh belajar gua. Jangan kayak gitu. Berarti mungkin intinya tuh optimis ya Kak, punya pemikiran yang optimis. Oke. Kalau dari Kak Puce sendiri gimana nih? Kalau dari gue sama sih kayak Bia tadi, gue juga agak-agak telat nih sebenarnya buat nyiapin SBM ini. Karena kan gue ya biasalah kayak orang-orang kayak mikir nanti masih lama kayak gue kan? nunda-nunda mulu. Dan terus pas udah mulai hamil 2 bulan nih, gue kayak mikir kayak aduh bentar lagi udah mulai, gue belum ada siap-siap apa-apa, orang-orang udah mulai belajar dari lama kan. Nah di situ gue udah mulai coba tuh kayak tryout online kayak misalnya Zenius gitu, gue langganan kan di Zenius. Di situ gue bener-bener gue kerjain tryoutnya
Dan ya yang namanya juga kerjain kan gue nggak belajar kan, ya pasti nilai-nilai tryout gue jelek. Iya. Terus ya udah gue kayak tetap aja gue kerjain, terus gue tonton pembahasannya, terus sama gue mulai hamin 1 bulan nih gue baru mulai baca-baca buku The King kan. Jadi gue mulai kerjain tryout, itu yang paling penting tuh tryout. Jadi kayak nggak peduli seberapa jelek skor yang lu dapet, asal lu coba-coba terus, lu pahamin, lu liatin penjelasannya dan lu belajar-belajar, pasti lama-lama skor lu bakal naik dan akan jadi bagus. Tadi mungkin kalau aku denger dari Kak Bia sama Kak Puce tuh kalian tuh intinya sering latihan ya sih? Iya nggak sih? Sering latihan dan jangan konsisten gitu kan ya latihannya. Nih, aku lupa banget ada yang kelewatan sebelum makin jauh ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak sih jelasin secara garis besarnya prodi kakak-kakak ini belajar tentang apa gitu? Kalau misalkan prodi aku itu kan teknik kimia. Nah, teknik kimia itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih caranya kita mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan melakukan proses-proses kimia. Nah, di mana nanti si produknya ini bakal memiliki nilai jual yang tinggi gitu, Kak Cecil. Terus kalau dari hubungan masyarakat sendiri nih Kak, Sebenarnya ini kayaknya prodi gue agak cukup asing, mungkin orang-orang kayak jarang gitu dengan prodi gue. Jadi sebenarnya kan kalau di universitas lain itu kalian pasti taunya istilahnya ilmu komunikasi kan. Iya, Nah, betul. dari kalau di Unpad sendiri itu ilmu komunikasinya itu punya fakultas sendiri. Jadi bukan kayak jurusan dari FISIP, tapi dia punya fakultas sendiri. Dan di dalam fakultas itu dia kayak ada banyak jurusan yang berhubungan dengan komunikasi, tapi ada fokus bidangnya masing-masing. Nah, kalau kebetulan kan aku di hubungan masyarakat kan. Iya. Kalau aku itu lebih fokus ke profesi public relations nantinya. Jadi kayak dia itu sebagai penghubung antara suatu perusahaan kepada publik gitu. Jadi dia kayak lebih ke perhumasan lah gitu istilahnya kalau di kita. berarti kalau Ilkom itu masih mencakup semuanya, tapi kalau hubungan masyarakat ini lebih mendetail aja kali ya Kak? Iya, kalau Lebih- di jurusan di univ lain itu Iya. Ilkom kayak udah semuanya. Kalau di Vkom Unpad itu terutama aku di Humas itu lebih ke profesi PR. Nah, tadi kan kakak-kakak nih bilang kalau mulai belajarnya itu dari latihan tryout gitu-gitu kan. Nah, di luar itu ada nggak sih langkah awal selain membeli buku dan memulai tryout itu ada nggak? Selain itu langkah awal banget, entah catatan atau gimana nih? Apa cukup itu? Kalau aku sih langkah awal banget ya siapin Iya. mental. Oh, mental. Karena kakak habis ngedown. Iya, habis nggak dapet ngedown SNM. banget, ngedown Oke. banget. Kalau Kak Puce ada nggak? Kalau dari gue itu yang pertama kalau SBM itu kita harus lihat dulu jurusan yang kita mau itu daya tampungnya sama keketatannya. Jadi kayak kita kalau di SBM itu kan harus pilih ada 2 pilihan kan. Iya. Jadi pilihan pertama itu diusahain itu yang lebih ketat. Terus di jurusan kedua itu yang nggak terlalu ketat. Jadi gue juga sebenarnya mikir-mikir juga nih mau milih jurusan kan. Terus selama pembelajaran di UTBK ini juga ada satu yang gue bener-bener lakuin dan ini berhasil. Jadi kan Apa tuh Kak? setiap hari tuh biasanya gue nonton, pasti gue selalu nonton entah itu seri, drakor atau apa itu pasti gue nonton minimal 1-2 episode setiap hari. Jadi hamin 2 bulan UTBK ini gue bener-bener stop semua nonton, gue bener-bener gak nonton apa-apa lagi, sama gue uninstall TikTok juga. Jadi gue Oke. bener-bener Sama sih. gak mau tahu Gue ya juga. kan, kayak biar gue mendingan gue gak tahu apa-apa yang terjadi saat ini biar gue gak kebuang gitu loh fokus gue. Jadi kayak lebih fokus ke UTBK-nya Biar aja. nggak ke distract ya Ya, Kak? biar gak mikirin yang lain gitu. Sebenarnya tuh pertanyaan aku nomor 2, Oh, iya, apa maaf. yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Oh, iya, Tapi iya. mumpung ada, mau ditambahin mungkin yang Oke. tidak dilakukannya dan dilakukan. Kalau yang dilakukan yang pertama pastinya lebih serah apa ya, kayak pasrah sama apa yang mau dikasih aja nanti ujungnya gitu. Terus kayak jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu kayak gue harus dapat itu boleh, tapi di sisi lain intinya kayak aku nggak mau kecewa lagi gitu kan. Jadi aku nggak terlalu kayak gue harus ini satu-satunya harapan gue nggak kayak gitu lagi. Gak boleh keras kepala tapi berusaha. Iya, dan gue pada saat itu waktu pas SNMPTN kayak yang satu itu gue beneran apa mau gue doang, tanpa gue mikirin kayak orang tua gue ada saran gak ya buat gue. Oke. Tapi setelah gue ketolak SNMPTN, gue mulai menerima saran orang tua gue dan akhirnya gue keterima di jurusan yang orang tua gue saranin. Yang udah orang tua Iya, restuin orang juga. Dan yang gak boleh kalian lakuin ya tadi, mendingan jauh-jauhin deh hal-hal yang bikin kalian keganggu. Kayak contohnya misalkan kalian tiap hari nge-scroll TikTok, ya udah uninstall aja TikToknya atau Instagramnya.
toh cuma misalkan sampai UTBK gitu, nanti juga kalian bakal ngerasain kok manfaat dari yang hal kecil yang kalian lakuin itu tuh apa gitu. Karena kan dalam belajar tuh banyak banget ya hal yang bisa ngeganggu kita, entah dari lingkungan kita, dari keluarga kita, bahkan dari diri kita sendiri. Nah maka dari itu kita harus tahu gimana caranya buat menghindari hal-hal itu yang bikin kita tuh kurang maksimal dalam menjalankan sesuatu. Gitu sih dari aku. Kalau Kak Puce mau nambahin? Kalau gue tadi sih yang gue bilang itu kayak hindarin yang bikin ke distract, kayak misalnya uninstall TikTok atau stop nonton-nonton, karena kayak semakin lu fokus dan semakin lu nggak mikirin hal-hal lain, lu pasti pelajaran yang lu belajarin itu bakal lebih masuk ke otak lu dan lebih nyerep gitu. Tapi kayak kalau kita belajar nih Kak dari pengalaman, kadang tuh platform sosial media kayak TikTok, Twitter, Instagram itu kan juga bisa menjadi salah satu sumber ya. Iya. Apalagi untuk jalur, untuk kapan UTBK-nya, untuk materi apa aja yang keluar. Nah, kalau menurut Kakak tuh mungkin selain cara menginstal biar itu tetap ada tuh lebih baik ini nggak sih, kalau lebih baik kita ngontrol diri sendiri ya kan, biar tahu apa yang harus dibuka saat membuka Instagram, tapi kadang suka kelewatan juga nggak sih Kak? Aku gini, aku kan emang Instagram tuh butuh banget ya. Jadinya aku punya satu akun yang dimana aku nggak ngefollow apa-apa kecuali akun-akun yang ngomongin tentang UTBK, yang ngomongin tentang tryout. Sama juga aku punya maksudnya kayak kontak temanku nih, kalau misalkan ada info di Twitter tolong dong kasih tahu. Kalau misalkan ada info-info tryout tolong dong kasih tahu. Jadi kan aku pribadi ya agak susah kalau misalkan ada HP di samping aku waktu aku lagi mau belajar. Jadi cara aku satu itu sih, sama aku belajar tuh pakai HP mamaku, bukan pakai HP aku. Jadi bener-bener kayak oke, ini waktu ya gue belajar, gue bener-bener jauh dari segala hal yang bisa ganggu gue gitu. Oke. Boleh nih tips dari Kak Bia aja, kita mungkin punya akun yang kalian tuh cuma terkhusus untuk UTBK aja ya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Kalau menurut Kakak tuh tingkat kesulitan soal SBM tahun ini nih gimana? Dan menurut kakak-kakak ini sesuai ekspektasi nggak dari tryout yang dijalanin dan buku-buku The King dan yang lain-lainnya itu? Kak Puce duluan mungkin. Kalau menurut gue ya, ini sebenarnya UTBK itu nggak lebih susah dari tryout, serius sumpah. Kalau kalian udah kayak kebiasa ngerjain tryout gitu, pasti kan pas ngerjain UTBK kayak ya biasa aja, karena emang soal-soal tryout itu sebenarnya jauh lebih susah dibanding soal-soal UTBK. Tapi gue nggak bilang gampang, gue bisa ngerjain semua, enggak, tapi susah, cuman gak sesusah tryout. Jadi kuncinya itu yang tadi kan, tuh harus kayak kebiasa ngerjain soal-soal. Iya. Kalau dari aku pribadi ya, karena aku ngerasa kayak latihan soal, aku tuh ikut tryout mungkin bisa dibilang baru 3 kali gitu. Jadi latihan soal aku tuh belum sebanyak itu. Ya jadi menurut aku ya emang lebih gimana ya, kayak mungkin kalau yang udah sering ikut tryout itu bakal ya tipe soalnya kan banyak gitu kalau setiap tryout. Jadi kalian udah bisa memahami setiap soal tuh harus kayak gimana sih pengerjaannya, oh cara ngerjainnya kayak gini. Tapi kalau aku pada saat itu kayak pelajaran aku tuh lebih fokus kayak fisika, matematika sama kimianya. Berarti ke biologi TKA ya Kak? Iya, biologi tuh aku enggak. Jadi salahnya itu. Jadi menurut aku ya biologinya sulit ya karena aku enggak pelajarin bener-bener. Tapi kalau misalkan untuk tingkat soalnya ya namanya ini kalian masuk ke mau masuk ke universitas yang gak mungkin yang soalnya ecek-ecek ya, jadi bener kata Kak Puce tadi ya, kalian harus latihan tryout biar sampai kalian ngerasa susah soal tryout gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Kebiasaan kecil yang Kakak terapin setiap harinya nih biar biar kayak aduh cara ini gue banget nih sampai bisa ngeberhasilin gue SBM, ada nggak? Kalau aku pribadi mungkin ngubah jam tidur dan jam bangun aku. Oke. Karena gini, tadinya aku tuh tidur ya semau aku, mau jam 2 kayak mau jam 2:30 gitu. Terus bangunnya ya tergantung jam sekolah kan. Tapi ternyata kalau misalkan kita tidur kayak misalkan bener-bener dari bangun sampai mau tidur kita belajar, itu kan harus digantiin sama sesuatu yang emang cukup gitu buat tubuh kita. Iya. Dan salah satu menurut aku yang paling ngaruh dalam belajar SBMPTN itu waktu tidur. Jadi pas kalian bangun tidur, itu beneran kalian misalkan sholat apa langsung belajar.
Nah, karena tadinya aku nggak begitu gitu. Sholat tidur lagi. Iya, biasanya kan gitu ya, sholat tidur lagi masih ngantuk gitu sambil nunggu jam pelajaran. Nah, tapi sekarang pas SBMPTN itu enggak, tapi udah lulus mah gitu lagi. Kalau kamu Cek, ada nggak? Kalau dari gue sama sih tadi, kayak gue biasanya kan kalau tidur kan ya begadang karena kan gue nonton kan, Yeah. kan nonton gitu. Jadi gue karena gue udah stop itu semua, jadi gue berusaha gue tidur cukup nih. Karena kalau kita belajar tapi kita nggak istirahat yang cukup, itu kita bakal pusing dan jatuhnya tubuh kita tuh nggak bakal bisa nangkep apa isi pelajaran itu. Jadi selain belajar yang tekun, kita juga harus istirahatnya juga harus cukup. Jadi kalau kita istirahat cukup, materi-materi yang kita pelajari itu pasti bakal lebih nyerap ke otak kita. Oke, aku mau pertanyaan tambahan nih Kak. Pertanyaan tambahannya, kakak berdua nih ada ikut bimbel di luar nggak? Oh gitu. Kalau aku enggak, aku dari SMA tuh enggak pernah ikut bimbel kecuali yang dikhususin sama sekolah. Dari pihak guru. Iya, dari pihak guru. Kalau kamu Cek? Kalau dari gue sendiri, dari gue lahir gue juga nggak pernah ikut bimbel sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke belajar sendiri. Lebih ke belajar sendiri. Oke. Terus sebelum ini kita tutup nih, closing statement dulu Kak, atau motivasi nih untuk Camaba adik-adik untuk PTN tahun depan. Oke. Kalau dari aku dan berdasarkan pengalaman aku, itu kegagalan kalian itu bukan jadi patokan buat masa depan kalian nanti. Mau kalian gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, ya udah jalanin dan ikhlas. Dan kalian jangan pernah ngerasa kalau misalkan perjuangan kalian bakal sia-sia, karena suatu saat nanti apa yang kalau kalian perjuangin itu bakal dibalas kok sama Yang Maha Kuasa. Kamu Cek gimana nih? Kalau dari gue sendiri, yang pertama itu kita doa ya sih yang pasti. Kita harus doa karena dengan kita berdoa itu pasti Tuhan tahu kita mau di sini. Tapi kalau misalnya doa kita itu belum dijawab nih, misalnya kayak Tuhan kok aku nggak dikasih sih, mungkin Tuhan itu punya rencana lain buat kamu. Jadi kayak gak usah ngerasa kayak ih kenapa sih Tuhan kok nggak mau sih dengerin doa aku. Ya berarti emang bukan takdir kamu di situ. Berarti Tuhan itu punya rencana lain buat kamu. Jadi kamu harus tetap percaya aja sama rencana Tuhan dan gak usah terlalu maksain dan gak usah terlalu kecewa sama diri sendiri, karena semua orang pasti punya rencana dan bagiannya masing-masing. Punya jalannya masing-masing ya Kak. Oke. Mungkin segitu aja Kak. Makasih banget udah mau nyempatin waktunya untuk bagi-bagi pengalaman ke adik-adiknya. Makasih Kak Puce, makasih Kak Bia. Oke, bye-bye. Wah, udah cerah nih, Man. Iya bener BTW ternyata tadi tuh talkshow tentang SBMPTN ya? Iya, bener banget. Pas tadi udah dengerin mereka semua ngobrol, gue jadi pede banget deh buat ikut SBMPTN. Bener banget, gue juga jadi lebih semangat buat ke depannya. Yoi, udah ya, Man, kita jalan lagi ke depan.